Shalom, selamat hari Minggu, selamat Paskah. Kita merayakan lagi hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya Yesus yang telah mati, dan dia bukan hanya mati tapi dia bangkit. Dan kita akan merayakan hari ini adalah hari kebangkitan Yesus. Yesus yang telah mengalahkan maut, dia yang telah mati bagi umat manusia untuk menebus dosa kita. Mari hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan, untuk semua anugerah Tuhan, untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan hari ini. Kita membawa kehidupan kita, persembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Tuhan. Mari penuh dengan sukacita kita mau bermazmur bagi nama Tuhan, karena kita percaya kita telah ditebus oleh curahan darah Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah kau, ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur
syukur hari ini Tuhan, karena kami percaya oleh kuasa darah-Mu yang telah menebus kami dari lumpur dosa. Dan hari ini kami mengalami kemenangan di dalam Tuhan, karena kami percaya Engkau Yesus yang telah bangkit dari maut, Engkau yang telah mengalahkan maut. Dan kami percaya hari ini hari yang penuh kemenangan, hari yang penuh sukacita. Kami rayakan itu bersama-sama Tuhan. Dan kami yakin sukacita kami penuh, karena kami bermazmur bagi Tuhan. Karena kami yakin bahwa darah-Mu Yesus, darah-Mu yang mahal yang telah tercurah di salib buat kami, yang telah membayar kami, telah menebus dosa kami. Itu darah-Mu yang telah membebaskan kami, darah-Mu yang telah menyembuhkan kami, darah-Mu yang telah menyucikan kami, mengubahkan hidup kami. Akan kami menjadi ciptaan-ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap pengorbanan-Mu, untuk kasih karunia-Mu, untuk anugerah-Mu yang besar. Tak dapat kami lukiskan dengan kata-kata kami. Selain hari ini kami mau bawa hati di hadapan-Mu Tuhan, dan persembahkan pujian penyembahan kami yang terbaik. Kami naikkan syukur kami yang tak terhingga di hadapan-Mu. Dan kami penuh sukacita, karena kami percaya sukacita kami penuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah semuanya berjalan sesuai dengan kehendak dan pimpinan-Mu Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan buka dan habiskan ibadah kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Haleluya. Mari kita mau bersorak bagi Tuhan, karena kita adalah umat-umat pemenang. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Mari kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Haleluya. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian. Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Kita
Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa karena salib Yesus, kita boleh hidup sampai hari ini. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik. Sungguh kasih setiamu selalu kami nikmati setiap pagi. Puji Tuhan, haleluya. Karena salib-Mu kami boleh ada sampai hari ini. Karena salib-Mu yang membuat kami menang hari lepas hari. Karena kami terlalu percaya Engkau Allah kami yang maha kuasa. Engkau Allah kami yang hidup, yang sanggup melakukan setiap mujizat dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Pujilah nama-Mu Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan
bersyukur untuk apa yang telah Engkau kerjakan di atas kayu salib. Sungguh salib-Mu yang membuat kami hidup hari ini. Karena salib-Mu kami ada sampai hari ini Tuhan. Dan kami terlalu percaya Engkau bukan Allah yang mati, tapi Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang bangkit, mengalahkan maut, dan memberikan kami kehidupan yang kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pengharapan kami hanya selalu berharap kepada Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Jiwa kami berserah hanya kepadamu Tuhan. Saat ini kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Mari berbicara lewat hamba-Mu Tuhan. Nyatakanlah kehendak-Mu bagi kami semua. Dan kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk ditaburi oleh benih-benih firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu menjadi alat kebenaran-Mu, sehingga suara Injil kebenaran akan disampaikan bagi kami hari ini. Dan seberapa banyak telinga yang mendengar ibadah online pada hari ini, kami semua diberkati, kami semua dipulihkan, kami semua menerima kekuatan baru oleh karena firman Tuhan yang hidup dan berkuasa, sanggup memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu, dan kami semua siap terima dan dengar firman Tuhan dan melakukannya dengan taat dan setia. Mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah pada kesempatan hari ini. Hari Minggu Paskah, kita merayakan kebangkitan Tuhan. Tuhan Yesus sudah bangkit, Dia hidup, Dia naik ke sorga, Dia akan datang kembali di akhir zaman. Kebangkitannya mengalahkan maut, dan kebangkitannya memberikan kepastian buat kita. Tema khotbah pada kesempatan kali ini adalah kebangkitannya memenangkan kita. Saudara dan saya adalah pemenang-pemenang oleh karena kuasa kebangkitan Tuhan. Kita bukan orang-orang yang kalah. Jangan punya mental kalah, saudara. Jangan punya mental pecundang. Sadari bahwa kita ini adalah pemenang-pemenang oleh karena Tuhan memberikan kita kemenangan lewat kuasa dan kebangkitannya. Sebelum masuk dalam pembacaan nats Alkitab, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kuis Alkitab pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah, pada hari apakah Yesus Kristus bangkit dari kematian? Apakah hari Jumat, hari Senin, atau hari Minggu? Yang kedua, apa yang seharusnya mendasari sebuah pelayanan rohani? Apakah tuntutan orang? Apakah panggilan Tuhan atau ambisi pribadi? Yang ketiga, makna kebangkitan Kristus adalah sebagai berikut, kecuali A. Kemenangan atas maut, B. Jaminan kebangkitan bagi kita, atau C. Membalas orang yang mengkhianatinya. Bagi saudara yang mau berpartisipasi menjawab pertanyaan ini, saudara dapat menuliskan jawabannya di kolom komentar dari video ibadah online hari ini. Jawaban yang benar akan dipin sehingga menjadi komentar di urutan pertama. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan nats Alkitab kita pada saat ini terambil dari Matius 28, Injil Matius 28 ayat 1 sampai 10. Matius 28 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacanya dan saudara juga bisa membacanya bersama-sama di tempat di mana saudara berada. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati.
Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita semua yang membaca dan mendengar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang bilioner Amerika Serikat bernama Brian Johnson, orang yang sangat kaya. Dan ia punya satu obsesi yang mungkin sebagian besar orang punya. Sebagian besar orang memiliki obsesi yang sama, tapi mungkin tidak punya respon yang sama dengan Brian Johnson. Brian Johnson berusaha supaya tubuhnya tidak menua. Dia berusaha memperlambat proses penuaan. Dia ingin hidup lama. Bahkan ia ingin hidup selamanya. Media majalah Time menuliskan tentang Brian Johnson dengan judul "The Man Who Thinks He Can Live Forever." Netflix mempublish film dokumenter tentang Brian Johnson dengan judul "Don't Die, The Man Who Wants to Live Forever." Sebenarnya, selain Brian Johnson ada beberapa orang lainnya, tokoh-tokoh terkenal yang juga ingin hidup lebih lama. Mereka bahkan ingin hidup selama-lamanya. Mereka berusaha mendapatkan satu cara untuk bisa menemukan kunci bagaimana bisa menghack kematian, bisa mengatasi dan menghindari kematian jasmani. Tapi sayangnya saudara, semua orang, setiap manusia yang ada di dunia ini pasti suatu saat akan mati. Namun ada kabar sukacita bagi kita, karena kebangkitan Tuhan, kebangkitannya dari kematian, memberikan kita kepastian untuk mengalami kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus yang telah mati disalibkan, bangkit pada hari ketiga. Dan ini menjadi jaminan kita bahwa kita pun akan bangkit dan hidup kekal selama-lamanya. Kita perhatikan dari Injil Matius 28 ayat 1-5 ini. Ada beberapa hal yang menjadi pokok penyampaian firman Tuhan yang saya akan bagikan dalam kesempatan ibadah online hari ini. Yang pertama adalah bahwa kebangkitan Tuhan tidak dapat dihalangi. Kita perhatikan Injil Matius 28 ayat 2-4. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Kubur Tuhan Yesus diberi penutup batu yang begitu berat. Dan bukan hanya batu saja saudara. Ada penjaga-penjaga di sana yang dikirimkan oleh para imam dan orang-orang Farisi untuk menjaga tempat itu. Mereka tidak mau ada peristiwa apapun yang terjadi. Sebab mereka mendengar sendiri dari Tuhan Yesus bahwa ia akan bangkit di hari yang ketiga. Murid-murid tidak menyadari akan perkataan Tuhan Yesus, meskipun mereka sudah mendengarnya. Tapi para imam dan orang-orang Farisi memperhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus.
dan menyuruh agar pasukan berjaga-jaga di sana. Tapi para penjaga tidak dapat menahan ataupun menghalangi kebangkitan Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat menghalangi kebangkitannya. Alam maut tidak dapat menahannya. Kematian tidak dapat mencengkeramnya. Kuburan tidak dapat menahan dia. Kuasa kebangkitan itu membuatnya bangkit. Tidak mungkin dia ada di kubur untuk seterusnya, sebab dia adalah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus sendiri yang berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup," sehingga jelas tidak ada satupun yang dapat menahannya untuk terus berada di dalam alam maut dan kematian. Dia bangkit dan hidup, saudara. Kebangkitannya adalah sebuah fakta, sebuah kebenaran yang tidak dapat ditolak. Sekalipun iblis berusaha untuk memutarbalikkan kebenaran, dan sekalipun ada orang-orang yang berusaha untuk menutupi akan kebenaran ini, tapi tetap, saudara, Tuhan Yesus telah bangkit. Yang kedua, saudara, kebangkitannya melenyapkan ketakutan. Dalam Matius 28 ayat 5-6 di situ tertulis, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan di ayat yang ke-10, kita perhatikan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Jangan takut." Saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus melenyapkan ketakutan-ketakutan kita. Perempuan-perempuan yang datang ke kuburan Tuhan Yesus pada waktu itu datang dengan rasa takut. Dan bukan hanya mereka yang mengalami rasa takut, saudara, tapi murid-murid yang lain juga demikian. Mereka takut, mereka dalam suasana kekhawatiran, ketakutan karena Tuhan Yesus disalibkan. Pribadi yang selama ini mereka ikuti, yang bersama-sama melayani, yang mereka panggil sebagai guru dan Tuhan, yang selalu bersama-sama pergi melayani banyak orang, yang melakukan banyak mujizat, telah disalibkan dan mati serta dikuburkan. Dan pada saat itu mereka takut dengan bayang-bayang ancaman dari para imam dan orang-orang Farisi. Kematian Tuhan Yesus menimbulkan ketakutan akan ancaman dan aniaya terhadap mereka. Juga ketakutan untuk menghadapi hari esok. Ada ketidakpastian oleh karena kematian Tuhan Yesus membuat mereka seperti dalam keadaan tergantung, tidak tahu mau apa. Tapi Tuhan Yesus melenyapkan segala ketakutan mereka. Kebangkitannya memberikan keberanian untuk menghadapi segala keadaan. Kebangkitannya memberikan juga harapan, dan harapan itu memberikan semangat untuk menjalani segala situasi dalam kehidupan. Kebangkitan Tuhan Yesus tidak disangka-sangka oleh para murid. Namun ketika mereka sungguh menyadarinya, hal itu membawa sukacita yang besar. Itu sebabnya mereka penuh semangat mengabarkan Injil kemanapun juga, tanpa ada rasa takut, karena Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian. Yang ketiga, saudara, kebangkitan Tuhan Yesus memenangkan kita. Dalam 1 Korintus 15 ayat 55-57 tertulis, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kepada saudara dan saya kemenangan. Kemenangan yang sama yang Tuhan miliki menjadi bagian kita. Kemenangannya atas maut menjadi kemenangan kita. Kemenangannya atas masalah apapun menjadi kemenangan kita. Kemenangannya atas dosa menjadi kemenangan kita. Kemenangan Tuhan Yesus, kebangkitannya
membuat kita jadi pemenang-pemenang. Itu sebabnya saudara jangan bermental pecundang. Maut saja dikalahkan Tuhan, apalagi yang lain-lainnya. Masalah apa yang kita alami, jangan takut saudara untuk menghadapinya. Kita dapat melakukan segala perkara oleh karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Maut tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasa dari Tuhan Yesus. Kuasa kebangkitannya melenyapkan segala sengat dari maut. Itu sebabnya saudara, kita perlu selalu sadar bahwa kita ini bukanlah orang-orang yang dikalahkan oleh maut, tapi kita adalah orang-orang yang menang atas maut oleh karena Tuhan Yesus yang menjamin dan memastikan kemenangan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saat ini saudara sedang alami? Apa yang hari-hari ini sedang memenuhi pikiran saudara? Apakah kebimbangan terhadap kebangkitan Tuhan Yesus? Mungkin saudara sudah menjadi terbiasa dengan rutinitas dalam merayakan Paskah kebangkitan Tuhan. Dan sepertinya sudah tidak ada rasa sukacita lagi dalam merayakannya. Merasa hal yang biasa. Atau saudara mengalami kebimbangan karena berbagai intimidasi dan pengaruh dari orang-orang yang berusaha melemahkan iman saudara. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, ketahuilah bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Kebangkitannya tidak dapat dihalangi oleh siapapun juga, bahkan oleh orang-orang yang saat ini berusaha memutarbalikkan kebenaran, yang menceritakan kebohongan-kebohongan di media sosial dan mencoba untuk melemahkan iman kita. Dia bangkit dan tetap menjadi sebuah fakta kebenaran bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Apakah ada rasa takut akan kematian di dalam pikiran kita? Kalau ya saudara, mari sadari bahwa Tuhan Yesus telah menang. Dia telah mengalahkan maut dan Dia memberikan kepastian juga kemenangan bagi kita. Apakah ada di antara saudara yang takut akan neraka atau penghukuman yang kekal? Tuhan Yesus memberikan kepada saudara dan saya pengampunan dan keselamatan serta kehidupan yang kekal. Tidak ada lagi penghukuman bagi setiap kita yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara saudara yang sedang kehilangan semangat dan merasa tidak punya harapan, kebangkitan Tuhan Yesus membawa harapan buat kita. Kita dapat mengatasi segala perkara. Kita dapat menjadi pemenang-pemenang dalam segala keadaan. Oleh karena kuasa Kristus yang menaungi kita dan kuasa Kristus yang memenangkan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, sukacita, meneguhkan hati dan iman kami. Engkau sudah bangkit Tuhan, dari maut, dari kematian. Maut tidak dapat menahan Engkau. Alam maut tidak dapat memenjarakan Engkau. Kuburan tidak dapat menahan Engkau Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat menahan Engkau. Engkau telah bangkit dari maut. Engkau menang atas maut. Dan Engkau mengalahkan maut. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Karena kebangkitan-Mu menjamin juga kebangkitan kami. Kebangkitan-Mu memberikan kami harapan bahwa kami pun akan memiliki hidup kekal bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa kebangkitan-Mu memberikan kami semangat dan pengharapan untuk menjalani kehidupan kami di bumi ini. Kami sungguh percaya Engkau hidup. Engkau ada bersama kami. Engkau Immanuel, menyertai kami sampai akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh mengambil bagian
dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kuduskan dan layakkan kami Tuhan. Ampuni segala dosa kami. Sempurnakan dan sucikan kami dengan kuasa darah-Mu, agar kami layak untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Sucikan dan kuduskan ya Tuhan, roti dan cawan perjamuan ini menjadi berkat bagi tubuh kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari angkat roti di tangan kanan kita dan kita dengarkan pembacaan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Saudara yang dikasihi Tuhan, roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita dan dengarkan pembacaan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara yang dikasihi Tuhan, cawan anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk karya pengorbanan-Mu. Bersyukur untuk karya kasih-Mu di atas salib. Engkau telah datang sebagai manusia untuk berkorban bagi kami. Engkau yang suci, Engkau yang kudus dan tidak berdosa, mau menanggung segala kutuk akibat dosa kami. Dan Engkau mengganti posisi kami, menanggung penderitaan yang begitu hebat untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk karya pengorbanan-Mu yang telah menyelamatkan kami. Kami bersyukur Tuhan. Ajar kami untuk selalu menghargai akan kasih karunia-Mu dan selalu hidup dalam iman, serta kasih dan kesetiaan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa saat ini, mohon penyertaan Tuhan di sepanjang hari-hari ke depan, dalam sepanjang minggu yang akan kami lalui. Berkati kami dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, pelayanan, dan dalam segala aktivitas kami. Sertai kami Tuhan, jadikan kami pemenang-pemenang di dalam segala perkara. Kami juga berdoa saat ini, bagi yang sedang dalam keadaan sakit, baik jasmani, fisiknya, maupun jiwanya, Tuhan sembuhkan, pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakit apapun, saat ini dilawat Tuhan, disembuhkan dan tubuh setiap kami disempurnakan. Yang sedang dalam pergumulan persoalan, masalah keuangan, pekerjaan, rumah tangga, dan berbagai persoalan lainnya, jamah ya Tuhan dan nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu bagi setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan curahkanlah roh-Mu ya Tuhan atas setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama yang kudus, nama yang menyelamatkan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita secara online pada saat ini sudah selesai, tapi ibadah kita secara pribadi kepada Tuhan terus berlanjut dan kita lakukan, karena ibadah yang sejati adalah kehidupan kita yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat Paskah dan sampai jumpa dalam ibadah yang selanjutnya. Haleluya.